Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam qal akhbarana Abdul A'la ibni Abdul A'la Al-Qurashi an Dawud bin Abi Hindin an Amirin anna Nu'man bin Bashirin haddatsahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulullah inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kadha wa kadha. Faqal akulla waladika nahalt? Qala lah. Qala fa ashhid ghairi. Thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa? Qala bala. Qala fala idzan. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari laisa syahadatu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la Al-Qurashi dari Dawud bin Abi Hindin dari Amir bahwasanya Nu'man bin Bashir mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya pernah membawanya kepada Rasulullah SAW dengan menggendongnya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin mempersaksikanmu, menjadikanmu saksi bahwasanya aku telah memberikan Nu'man begini dan begini. Maka beliau pun bersabda, apakah seluruh anakmu dapat pemberian ini? Maka Bashir pun berkata tidak. Maka beliau pun, Nabi SAW pun bersabda, kalau begitu carilah saksi selain diriku. Kemudian beliau bersabda, bukankah engkau suka kalau anak-anakmu sama-sama berbakti? Bashir menjawab, tentu. Lalu Nabi SAW pun bersabda, kalau begitu jangan lakukan ini. Abu Abdillah Al-Bukhari berkata, syahadat persaksian dari Nabi ini bukanlah keringanan. Nah, ini Bapak hadisnya di sini dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ketika itu dia masih kecil, digendong oleh ayahnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang digendong, kadang jalan, karena masih kecil, jadi masih bisa digendong. Jadi Nu'man bin Bashir ini dibawa oleh ayahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bapaknya ini Bashir, ini kan Nu'man yang masih kecil. Bapaknya Bashir berkata, wahai Rasulullah, aku ingin menjadikan Anda saksi bahwasanya aku telah memberi Nu'man, anakku ini, pemberian begini dan begini. Artinya di sini Bashir ingin menjadikan Nabi sebagai saksi bahwa dirinya sudah menghibahkan suatu pemberian kepada Nu'man. Hibah kepada anak, Bapak ya. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah seluruh anakmu dapat hibah ini? Dapat pemberian seperti ini? Bashir menjawab, tidak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kalau begitu carilah saksi selain diriku. Artinya Nabi tidak mau jadi saksi atas hibah tersebut. Kemudian beliau pun bersabda, bukankah kamu suka kalau anak-anakmu sama-sama berbakti kepadamu? Jadi apakah kamu ingin Nu'man saja yang berbakti padamu atau semuanya? Lalu Nu'man pun Bashir pun menjawab, tentu aku ingin semua anakku berbakti kepadaku. Maka Nabi SAW pun memberikan arahan, kalau begitu jangan engkau lakukan tadi. Artinya jangan engkau memberikan hibah cuma kepada satu anakmu ini. Apa ya? Ini kabar dari Nu'man bin Bashir yang ketika itu masih kecil. Nah, dari hadis ini
kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya seorang anak kecil boleh meriwayatkan hadis ketika dia sudah dewasa, ya. Dia mendengarkan hadis lalu diriwayatkan ketika dewasa, seperti yang terjadi pada siapa? Nu'man bin Bashir ini. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari dari hadis ini, hendaknya seseorang mencari saksi ketika ingin memberikan hibah kepada seseorang. Hendaknya seorang mencari saksi ketika ingin menghibahkan sesuatu kepada seseorang. Seperti yang terjadi pada Bashir, dia ingin menghibahkan sesuatu kepada anaknya Nu'man. Maka Bashir pun mencari saksi. Saksinya siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya menyamakan pemberian kepada anak-anak kita. Wajibnya menyamakan pemberian kepada anak-anak kita. Artinya apa? Kalau kita memberikan pemberian kepada anak yang pertama, hendaknya berikan juga kepada anak yang kedua. Tidak boleh ada yang diberi dan tidak. Ini akan berakibat apa kira-kira? Iri di antara anak-anak, dan itu bahaya Bapak ya. Berapa banyak orang tua ngasih kepada anak pertama saja, anak kedua tidak. Akhirnya apa? Terjadilah pertengkaran anak satu dan kedua, bahkan bisa berujung pada pertumpahan darah. Maka harus menyamakan pemberian. Seorang ayah harus menyamakan pemberian yang diberikan kepada anak-anaknya, harus sama. Bukan cuma kualitasnya, nominalnya juga. Artinya bukan cuma beri kepada anak satu, tapi berikan kepada anak dua, tiga, dan jumlahnya harus sama. Jangan misalkan anak pertama jumlahnya besar, yang kedua kecil, yang ketiga kecil. Nah, yang namanya hibah harus sama, baik tua maupun muda. Anaknya sudah dewasa nih, yang si bungsu masih kecil, pemberiannya harus sama, nggak boleh beda ya. Karena ini hibah Bapak, bukan hadiah. Kalau hadiah ini kan pemberian karena atas dasar prestasi, ini lain lagi. Kalau anak pertama ranking 1, anak kedua ranking 3, nggak mungkin pemberiannya sama, ini beda. Tapi kalau hibah harus sama. Bahkan menurut pendapat yang kuat, baik laki-laki maupun perempuan, nggak dibedakan. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah berapa? Dua tadi ya? Oh, 3 ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, dianjurkan untuk mempererat hubungan antara saudara dengan menjauhi segala sesuatu yang memancing konflik di antara mereka. Dianjurkan untuk mempererat hubungan antar saudara dengan menjauhi segala sesuatu yang memancing konflik di antara mereka. Jadi antara anak-anaknya harus dieratkan. Caranya bagaimana? Menjauhi segala sesuatu yang memancing konflik di antara mereka. Di antaranya apa? Ya tadi, pemberian hibah cuma pada satu orang, yang lainnya tidak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, hendaknya seorang alim atau hakim bertanya kepada orang yang bertanya kepadanya masalah hukum dengan pertanyaan yang jelas, supaya jelaslah hukumnya. Artinya gini, seorang hakim kalau ditanya sesuatu, dia juga hendaknya bertanya balik kepada yang penanya, ini apa masalahnya. Jadi jangan sampai seorang bertanya langsung dijawab dengan secara umum. Karena apa? Bisa jadi yang ditanya butuh rincian. Maka kalau seperti itu, hendaknya seorang alim atau hakim bertanya kepada si penanya ini pertanyaan untuk memperjelas masalahnya, supaya jawabannya pun jelas dan rinci, tidak samar. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, memberikan hibah kepada satu anak tanpa memberikan kepada yang lain, ini adalah kezaliman
Nah, kalau itu kezaliman berarti itu dosa besar, apa ya? Makanya dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam hadisnya juga tentang Nu'man juga, ketika Bashir ingin meminta Nabi menjadi saksi, ditanya, anak-anak kamu dapat seperti ini juga yang lain? Enggak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa inilah asyhadu ala jawr. Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Artinya apa? Aku tidak menjadi saksi untuk menguatkan kezaliman, nggak mau. Artinya itu perbuatan salah, hendaknya dijauhi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.